Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Fiqhul Asma'il Husna. Nama yang berikutnya yang akan kita kaji adalah Al-Haqqu dan Al-Mubinu. Dua nama, Al-Haqqu dan Al-Mubin. Boleh kasih anak namanya Abdul Haq. Kalau ini sering dengar ya, Abdul Haq. Tapi kalau Abdul Mubin, pernah dengar? Belum ya? Ya boleh, karena termasuk salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hak bisa diartikan maha benar. Al-Mubin nanti ada dua arti, yang maha menjelaskan dan juga yang maha jelas. Jelas dalam sisi apa? Nanti dijelaskan. Allah itu bayyin, jelas dalam keesaannya, dalam uluhiyahnya. Jadi bukan perkara yang samar uluhiyah itu. Bahwasanya Allah satu-satunya ilah yang hak untuk disembah. Ya, dia perkaranya bayyin. Apa bayyin? Jelas. Ya, kan dulu merinding lihat ada orang yang bilang, ya, keberadaan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang hak untuk disembah itu nisbi, kata dia. Tahu nisbi? Relatif. Bisa jadi orang tahu, bisa jadi orang nggak tahu. Dan ini dia berbicara tentang konsepnya seorang muslim. Ya, ngaku muslim, tapi untuk pengetahuan dia akan uluhiyahnya Allah, keesaan Allah dalam ibadah, hanya satu-satunya ilah yang hak disembah, kata dia perkaranya nisbi. Ya, bisa jadi tahu, bisa jadi apa? Tidak. Jadi jangan disalahkan kalau orang tidak apa? Tidak tahu, padahal dia ngakunya apa? Muslim. Kan aneh. Ngaku dejek tapi nggak tahu warna apa? Dejek. Apa kira-kira dejek warnanya? Oranye. Nggak taunya datang pertandingan bawa pakai baju biru, bawa botol misalnya. Kira-kira diapain ini orang? Habis bisa-bisa dia dikeroyok kayak tanpa nyawa, sudah ada hilang sudah. Nah, ini kan perkara yang kontradiktif gitu. Ya, sangat bertolak belakang. Qala al-mu'allif hafizallahu amma ismuhu tabaraka wa ta'ala al-haq. Adapun nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-haq, faqad warada fil Qur'anil Karim, telah datang di dalam Al-Qur'anul Karim, fi asyrati mawadhi'a, pada 10 ayat atau 10 tempat. Yang pertama dalam surat Yunus 32. Surat apa? Yunus ayat ke-32. Allah katakan, fadzalikumullahu rabbukumul haq. Maka itu adalah Allah, Rabb kalian yang hak. Maka itu ajak bicaranya kalian banyak. Dialah Allah, Rabb kalian yang apa? Hak. Nah, di sini ada kata al-haq sebagai nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Maka tidak ada setelah kebenaran kecuali apa? Kesesatan. Jadi kalau sudah dijelaskan al-haq kemudian dia menolak, maka tidak ada pilihan yang keempat, ketiga, enggak. Pilihannya cuma dua. Kalau enggak hak apa? At-talaq. Ya, karena dia dua hal yang saling berjauhan, kutub selatan dengan kutub utara. Cuma dua. Kalau enggak tauhid apa? Syirik. Kita berbicara yang besar. Mafhum? Kalau enggak hitam berarti ya kalau konteksnya buruk dan jelek pasti
konotasinya ke hitam dan apa? Putih. Tapi kalau berbicaranya konteks warna, kalau nggak warna hitam, ya banyak warna. Kecuali masih jadul hitam putih. Berarti kalau nggak hitam, wah putih. Gitu. Kalau nggak kanan, kiri. Ya. Fa'anna tusrafun, maka bagaimana kalian bisa dipalingkan? Ya. Dipalingkan ke arah apa? Kesesatan. Ya pasti ada hawa nafsu yang diikuti. Ya, ada sesuatu yang lebih dia prioritaskan. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berkata dalam surah Al-Hajj ayat ke berapa? 62. Allah katakan zalika bi annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak. Ini juga tafsir untuk kalimat la ilaha illallah. Maka ada kata yang ditakdirkan itu ditafsirkan. Jadi la ilaha illallah adalah la ilaha bihaqqin. Kalau ditanya kenapa kalian tafsirkan dengan bihaqqin, ini dalilnya. Al-Hajj ayat ke berapa? 62. Karena Allah dialah hak, wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Dan sesungguhnya apa yang kalian minta dari selain Allah, kalian sembah selain Allah, dialah yang batil. Itu kan konsep la ilaha kan berarti Tuhan-Tuhan yang batil. Berarti yang hak cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allaha wal aliyyul kabir, dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi lagi maha besar. Nah, di sini disebut Allah adalah al-haq, yang maha benar. Wa qala ta'ala fata'ala Allahul malikul haq, maha tinggi Allah, raja yang hak, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali dia, Rabbul arsyil karim. Al-Mu'minun ayat 116. Allah adalah Rabbnya arsy yang mulia. Ya, ini beberapa ayat yang menunjukkan Allah punya nama apa? Al-Haq. Wa amma ismuhu al-mubin, adapun nama Allah al-mubin, faqad warada fi maudhi'in wahid, cuma datang satu ayat. Maqrunan bil haq, digandengkan dengan nama al-haq. Dalam surat An-Nur ayat 25. Allah katakan yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq. Ya, pada hari itu Allah sempurnakan. Din di sini artinya amal. Ya, karena din bisa diartikan juga apa namanya selain agama, maksudnya adalah apa? Amal. Kemarin kita belajar akidah wasitiyah, ya muqaddimahnya Syekhul Islam mengatakan alhamdulillahi alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huda maksudnya ilmu, dinil haq artinya amal. Jadi Islam itu menggabungkan antara ilmu dan apa? Amal. Maka pada hari itu Allah sempurnakan untuk mereka balasan dari perbuatan mereka yang hak. Jadi betul-betul perbuatan yang hak itu akan disempurnakan balasannya oleh Allah. Bisa jadi di dunia amalan dia disangka tidak hak. Tapi kalau nanti persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah yang Maha tahu, Allah menilai itu adalah hak, maka Allah sempurnakan balasannya, ganjarannya untuk mereka. Wa ya'lamuna annallaha wal haqqul mubin, dan mereka mengetahui bahwasanya Allah adalah al-haq al-mubin. Nah, di sini digandeng nama mubin dengan nama apa? Al-haq. Ya, jadi banyak nama Allah yang belum kita ketahui. Mungkin salah satunya ini adalah Al-Mubin. Karena kalau dengar nama Abdul Haq sering, tapi kalau dengar nama siapa? Abdul Mubin mungkin apa? Asing di telinga kita ya. Siapa namanya? Abdul Mubin. Wah, Masya Allah. Ya, berarti orang tuanya ini apa? Belajar apa? Asma wa sifat. Pengen mungkin beda sendiri ya. Kalau Abdul Haq sudah banyak, Abdullah sudah banyak, ya dia cari nama yang ya lainnya supaya untuk ya sebuah harapan anaknya betul-betul apa
ya mengambil ibrah dari nama Al-Mubin. Wa ma'na al-haq ay alladzi la syakka fihi wa la raib. Makna hak adalah, nah sekarang kita bicara makna. Ingat di setiap nama ada apa? Makna. Artinya adalah alladzi la syakka fihi wa la raiba. Tidak ada keraguan dan tidak ada raib. Bedakan antara syak dengan raib. Yang lebih parah itu raib. Udah syak tapi diiringi dengan tuhmah. Tuhmah itu tuduhan. Ya, kalau syak kan dia nggak bisa memilih nih antara yang A atau yang B. Tapi kalau raib selain dia ada syak tapi sambil apa? Menuduh. Ya, orang menyampaikan al-haq, ya mungkin wajar dia ragu, bener nggak ini? Tapi kalau sambil menuduh ente ini macam-macam apa-apa ini ente, ya. Berarti ada syak dicampur apa? Tuhmah, tuduhan. Maka ini namanya apa? Raib. Ini namanya apa? Raib. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada keraguan tentangnya, tidak ada raib tentangnya, la fi dzatihi wa la fi asma'ihi wa sifatihi. Tidak pada zatnya, tidak pula pada nama-nama dan sifatnya. Ya, jadi zatnya Allah adalah hak. Ya, Allah memiliki apa? Zat. Ya, zat, hanya saja kita tidak mengerti, tidak tahu bagaimana wujudnya. Dia menjadi kado terindah, ya hadiah terindah bagi penduduk apa? Surga. Wala fi uluhiyatihi, dan Allah juga hak. Ya, tidak ada keraguan pada sifat uluhiyahnya, itu ketuhanan Allah yang hak untuk disembah. Fahuwal ma'budu bihaq wala ma'buda bihaqqin siwah. Dialah satu-satunya yang disembah dengan hak dan tidak ada yang disembah dengan hak selainnya. Ya, jadi ini tertanam dalam di hati kita. Dari nama al-haq kita ngerti bahwasanya Allah dalam uluhiyahnya hanya dialah satu-satunya yang hak untuk disembah. Tidak ada keraguan, tidak ada raib. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala batil. Apapun dia, mau nabi, mau orang saleh, mau wali, maka dia tidak layak disembah. Karena masih muncul keraguan kepada kita, apakah emang wali ini mampu? Apakah emang wali ini begini berkuasa begitu hebatnya bisa mengatur alam semesta? Apakah wali ini memang bisa menghidupkan, memberi rizki, bisa memberikan anak dan seterusnya? Ya, muncul keraguan. Tapi untuk haknya Allah tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Karena Allah adalah al-haq, yang maha benar. Fa wa tabaraka wa ta'ala haq, maka Allah Subhanahu wa taala adalah haq. Nama-nama dan sifatnya adalah hak. Perbuatan Allah dan ucapan Allah adalah hak. Agama dan syariat Allah adalah hak. Berita Allah Subhanahu wa taala seluruhnya adalah hak. Janji Allah adalah hak. Pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala juga hak. Ya, jadi tidak ada keraguan. Ketika Allah katakan begini dan begitu, maka itu adalah hak. Ya benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada raib di dalamnya. Beda kalau manusia yang ngomong, mungkin kita masih apa? Ya sanksi, ya putus sanksi itu. Nggak percaya, ada keraguan. Ya ketika dia begini dan begitu. Tapi ketika Allah yang berbuat, Allah yang berucap, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan syariat, Allah yang mengabarkan, Allah yang berjanji, maka semuanya adalah apa? Hak. Semuanya adalah apa? Hak. Apa hak? Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi kalau Allah katakan ya yang menyekutukan Allah adalah musyrik, maka itu adalah hak. Ya, yang menolak ayat-ayat Allah, mentakdzib, mendustakan ayat-ayat Allah, Allah namai di dalam surat Al-Qaf, faqalal kafiruna. Ya, dinamai mereka orang-orang yang melakukan pendustaan dikatakan kafir, maka berita apa yang dikatakan Allah adalah hak, bukan perkara yang senda gurau, bukan perkara yang main-main, tidak. Apa yang Allah katakan adalah hak. Ya, ini pentingnya sekali lagi kita belajar nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan memahami artinya. Jadi hak artinya apa? Alladzi la syakka fihi wala raib, yang tidak ada keraguan, ya, dan juga keraguan tapi disertai dengan tuhmah tuduhan. Ya. Sekali ya.
Maka ketika dia ragu tentang Allah, jatuhnya kufur syak nanti. Ya, dia ragu Allah Subhanahu wa taala ada, dia ragu Allah Subhanahu wa taala terhadap janjinya, dia ragu akan ucapan Allah, maka bisa jatuh ke dalam kufur syak. Nauzubillah min zalik. Wa qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu minal lail bil iqrar bi hadhil ma'ani. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca doa istiftah ketika salat malam dengan mentakrir atau menyetujui makna-makna dari nama Al-Haq. Sebagaimana yang datang hadisnya dari Ibnu Abbas. Ya, mungkin ini jarang kita baca ya. Apa belum pernah dihafal? Doa istiftah. Dulu pernah belajar di Mukhtasar. Ya, Syekhul Islam punya tulisan tentang doa-doa istiftah. Sebutin 1, 2, 3, 4, hampir belasan kalau salah. Ya. Jadi Syekhul Islam punya tulisan khusus doa-doa istiftah. Tapi yang sering kita baca selalu apa yang pendek-pendek aja. Ya paling full Allahumma ba'id baini. Ini padahal ada lagi nih. Ya, ketika beliau salat malam tahajud, beliau berkata di dalam istiftah, Allahumma lakal hamd. Ya Allah, untuk mulah segala pujian, anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna. Engkaulah qayyim. Qayyim itu yang mengurus, yang mengatur. Ya, semua kebutuhannya, semua hajatnya, ya Allah yang atur, Allah yang urus, itu disebut qayyim. Hanya kalau bahasa Arab qayyim itu bisa diartikan kepala sekolah. Makanya Ibnu Qayyim dikatakan siapa? Ibnu Qayyim karena bapaknya adalah penanggung jawab sekolahan gitu, madrasah. Makanya disebutkan namanya siapa? Ibnu Qayyim. Anaknya mudir dia, anaknya bos. Ya, anaknya kepsek. Ya, kira-kira istimewa nggak kalau anaknya kepsek ini? Ya, jangan dinangisi ntar dipanggil kantor sama bapaknya. Ya, apalagi anak SD paling takut kalau sudah dipanggil ke mana? Ke kantor. Takut di sidang. Ya, qayyim bermakna mengatur, mengurus. Engkaulah yang mengatur, yang mengurus langit-langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Semua Allah Subhanahu wa taala yang ngurus. Tidak membuat Allah letih, tidak membuat Allah Subhanahu wa taala capek atau lelah untuk menjaganya. Beda kita jaga 1 orang, 2 orang, udah pusing. Kemana ini bocah? Kata orang Betawi, ngayap mulu. Tahu nggak ya ngayap? Hah? Nggak tahu ngayap? Ini Betawi mana ya ini? Ngayap, bintang tahu? Apa ngayap? Keluyuran. Ya udah sama aja dah, sinonim. Yang ngayap main mulu, keluar mulu kerjanya. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard wa man fihinna. Segala pujiannya milikmu. Engkaulah malik, raja. Raja langit-langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ard. Ya, segala puji hanya milikmu. Engkaulah ya cahaya langit-langit dan bumi. Maksudnya matahari atau segala yang ada di langit ya dan di alam semesta, dia bercahaya itu karena Allah yang menyinarinya, Allah yang memberikan cahaya kepadanya. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Sama maknanya. Walakal hamdu antal haq. Segala puji milikmu, engkaulah al-haq. Wa wa'duka haq, janjimu haq. Wa liqa'uka haq. Ya, liqa perjumpaan. Ya, jadi perjumpaan dengan Allah itu perkara hak, tidak boleh diragukan, tidak boleh ada syak, tidak boleh ada raib. Walaupun masih ya panjang waktunya, kita tidak tahu kapan itu. Yang pasti perjumpaan dengan Allah adalah satu yang hak. Ya, alam dunia kita lewati, akan ada alam berikutnya, alam barzakh. Alam barzakh pun tidak akan selamanya, dibangkitkan kembali oleh Allah. Ya, di sanalah perjumpaan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala.
Wa qauluka haq, ucapanmu hak, wal jannatu haq, surga itu hak, wan naru haq, neraka juga hak. Ya. Wan nabiyyuna haq, nabi-nabi juga hak, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq, was saatu haq, begitu juga hari kiamat adalah hak. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, aku berserah diri masuk Islam. Wa bika amantu, kepadamulah kami atau aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, kepada engkaulah kami atau saya bertawakal. Wa ilaika anabtu, ya, kepadamulah aku kembali. Wa laka khasamtu, dan denganmulah aku, khasamtu itu menghadapi musuh. Ya, jadi minta bika di sini makna isti'anah, minta pertolonganmu di dalam menghadapi apa? Musuh. Dan musuh terbesar kita adalah iblis dan bala tentaranya. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamulah aku berhukum. Faghfirli, ampunilah dosaku, ma qaddamtu wa ma akhartu. Ma qaddamtu, apa yang telah aku lakukan. Ya, wa ma akhartu, apa yang aku tunda-tunda, yang mungkin di dalamnya ada kekurangan. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku nampakkan. Antal muqaddim, engkau yang mendahulukan, wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Ternyata hadisnya muttafaqun alaih. Ada yang hafal? Kira belum? Aduh, ini namanya taksir. Nah, ini namanya apa? Taksir. Tahu taksir? Malas. Ya, yang ngomong juga apa? Ya, belum hafal. Seharusnya ya berganti-ganti gitu seharusnya sunnahnya. Diganti hari ini mungkin dia baca istiftah ini, besok baca istiftah ini, besok ini. Supaya lebih apa? Kata para ulama, hudurul qalb, lebih menghadirkan apa? Hati, kekhusyuan. Ya, kalau antum tiap hari makannya tempe, menghayati enggak itu makan tempe? Ya, astagfirullah. Ya, walaupun tempenya divariasi. Ya, hari ini orek, besok apa? Semur. Besok apa nih? Macam. Besok lagi tempe. Tempe apa tuh namanya? Kalau di Betawi dibakar. Yang kasih sambal merah. Iya, kayak gitu. Iya, tapi tempe terus ya sudah. Lemes dia. Tapi kalau hari ini ayam, besok ikan, besok daging, besok wah, semangat gak kira-kira hidup? Ya, insyaallah. Semoga Allah bantu kita, tolong kita untuk menghafalnya dan mengamalkannya. Itu makna al-haq. Apa makna al-haq? Alladzi la syakka wa la raib. Tidak ada keraguan dan tidak ada raib tentangnya. Itu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang surga, tentang neraka, tentang ya ucapan Allah, janji Allah, pertemuan Allah. Mafhum? Semuanya adalah apa? Hak. Kemudian wa ma'nal mubin ay al mubayyin. Nah, mubin makna yang pertama adalah mubayyin. Dari kata bayyana yubayyinu, tabyinan, orangnya disebut apa? Mubayyin. Berarti menjelaskan li ibadihi sabilar rasyad, kepada hambanya jalan-jalan rasyad, satu terbimbing, lurus. Al-muwaddihu lahum al-a'mal as-salihat, yang menjelaskan kepada hambanya mana amalan-amalan yang saleh. Allati yanaluna biha thawaba, yang mereka bisa memperoleh pahala. Wal a'mal as-sayyi'ata allati yanaluna 'alaiha al-iqaba, dan Allah juga menjelaskan mana amal jelek yang mereka bisa mendapatkan iqabnya Allah Subhanahu wa taala. Semua dijelaskan oleh Allah. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditunda-tunda. Agama sudah sempurna, apa yang hak Allah jelaskan, apa yang baik Allah telah kabarkan. Begitu juga segala yang buruk telah Allah peringati. Nah, itu salah satu makna al-mubin. Apa mubin? Al-mubayyin. Apa mubayyin? Menjelaskan. Ya. Dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Kami telah jadikan dua mata, dua bibir, ya, dan seterusnya, dan kami hadaina, berikan petunjuk
dua jalan. Antara jalan yang baik dengan jalan yang buruk. Tinggal dia mau baca enggak, tinggal dia mau pelajari enggak. Nah, itulah ujiannya di situ, ujian iman di situ. Oh, pengennya tiba-tiba di rumah santai dapat maklumat, dapat ilmu. Ya enggak, harus ada usaha. Harus ada apa? Usaha. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Ya, Allah kabarkan begitulah karakter manusia, ada yang mau mencari, ada yang apa? Tidak. Mafhum? Itulah ujian apa? Ujian keimanan seseorang padahal jalannya sudah Allah jelaskan dengan gamblang. Tinggal dia mau main yang jauh enggak? Atau mainnya di mana? Di sekitarnya saja. Akhirnya tidak bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, kecuali ya di lingkungannya saja. Ketika datang satu yang berbeda, menurut dia dalam tanda kutip berbeda, langsung dipasang barrier kuat-kuat, pasang tembok yang tinggi, dengan harapan, dengan tujuan terselamatkan dari syubhat dalam tanda kutip. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Jadi al-mubin ada dua arti nanti. Yang pertama mubayyin. Apa mubayyin? Menjelaskan. Dalilnya surat An-Nisa ayat 26, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu 'alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menjelaskan kepada kalian dan memberikan hidayah kepada kalian. Di sini Allah katakan Allah berkehendak, iradah. Kira-kira iradah syariah atau iradah kauniyah? Syariah. Kenapa? Ya Allah jelaskan, berarti Allah cinta. Allah cinta nih, ingin menjelaskan kemudian memberikan hidayah. Mafhum? Itu iradah apa namanya? Syariah. Tapi kaidahnya iradah syariah tidak mesti ada iradah kauniyah. Kapan terjadi? Ya, sesuai dengan hikmah dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah sudah jelaskan, Allah juga sampaikan hidayah kepada kalian. Tinggal ada enggak orang yang mau mencari penjelasan, mau mengambil hidayah karena ilmunya Allah dan hikmahnya Allah, orang ini mencari dengan jujur, maka Allah berikan apa? Hidayah. Ada bentuk hidayah kepada seseorang. Maka terkumpullah iradah syariah dengan iradah apa? Kauniyah. Sini ya, jangan dipukul rata iradah cuma satu, enggak. Iradah ada kauniyah, ada apa? Syariah. Allah jelaskan sholat bagaimana rukunnya, bagaimana syaratnya, bagaimana SOP-nya lah. Allah jelaskan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Iradah apa ini? Syariah. Tapi ternyata apakah semua manusia menjalankan penjelasan tadi? Tidak. Ya, ada yang tidak merealisasikannya. Karena ketika merealisasikannya itu iradah kauniyah. Ya, kenapa ada iradah kauniyah? Ya, karena ilmu dan hikmahnya Allah menuntut seperti itu. Ya, begitu juga orang mendapatkan hidayah. Allah tidak random, ngasih hidayah tidak random. Allah lihat, ya Maha tahu, Allah Subhanahu wa taala punya hikmah, maka hikmahnya Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika orang ini layak untuk ditempatkan hidayah, maka Allah beri taufik dia. Tapi kalau enggak, ya bukan Allah zalim, tidak. Allah tidak zalim terhadap hambanya. Yang zalim adalah siapa? Si hamba itu. Ya, ini salah satu dalilnya Allah punya nama mubin bermakna al-mubayyin, menjelaskan. Ya, sebenarnya pengen Anda baca juga At-Taubah 115. Ya, menarik ini ayat ini dibaca supaya tidak salah paham. Ya, mungkin nanti di lain kesempatan. Kita lanjutkan makna yang kedua, min ma'anil mubin ay al-bayyin amruhu fil wihdaniyati. Yang jelas urusannya atau perkaranya dalam wihdaniyah. Apa wihdaniyah? Keesaan. Fahuwal ilahul haq al-mubin la syarika lahu, maka dialah Allah Tuhan ya, yang hak,
yang jelas tidak ada sekutu bagi dia. Ya, jadi kandungan nama Mubin adalah apa? Jelas urusannya dalam apa? Terkerucutkan dalam apa? Wihdaniyah, keesaan. Maksud esa adalah Allah satu-satunya ilah yang hak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya. Maka perlu dicek ulang otaknya, akalnya. Kalau ada ustadz yang bilang ketuhanan yang Maha Esa itu sudah sesuai dengan nilai-nilai la ilaha illallah. Benar, perlu dicek apa ya? Akalnya. Ya, jangan ngelihat cuma selafatnya aja, tapi dilihatlah bagaimana aplikasinya, penerapannya. Ketika ada Tuhan-Tuhan lain yang disembah selain Allah, ya bagaimana sikapnya? Oh nggak apa-apa, dia juga menganggap itu esa. Yang orang ini menyembah Yesus, nggak apa-apa, itu esa menurut dia. Ada yang lain menyembah Siddhartha Gautama, nggak apa-apa, itu juga esa menurut dia. Berarti semua Tuhan adalah esa. Ya, ini kan tidak sesuai dengan apa? Nilai-nilai yang ada di dalam tauhid itu sendiri, juga tidak sesuai dari kandungan nama Al-Mubin. Artinya Allah itu jelas dalam keesaannya. Jadi Allah satu-satunya ilah yang hak, yang lain batil, nggak hak untuk disembah. Ya. Tapi apa yang dimaukan dari sila pertama? Ya, kebebasan untuk apa? Ya, beragama. Bahkan ada pasal turunannya pasal 29. Apa yang ingat? Ini paling sering keluar dulu kalau ulangan sekolah. Diingat pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Coba Anda ingat? PPKN, bapak-bapak ini yang sekolah dulu, yang makan bangku sekolahan. Anda ingat nggak? Hah? Setiap warga, coba Abu Fudel dibuka YouTube, dibuka Google. Ayat 1 menegaskan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah bunyinya, jangan itu ringkasannya. Bunyi pasal 29 ayat 1. Negara udah gitu aja. Ayat 2-nya yang berarti apa? Negara dijamin. Tuh. Kemerdekaan tiap-tiap tuh. Itu ayat kedua ya? Ayat kedua. Jadi ya, jadi diberikan kebebasan untuk warga memeluk kepercayaan, memeluk agama sesuai dengan apa? Kepercayaan masing-masing. Berarti tidak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang diapain? Disembah. Mafhum? Ya itu kan lihat kenyataan. Terus berdalil dengan sudah sesuai dengan ayat qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah adalah yang Maha Esa. Padahal kalimatnya di situ global, ketuhanan. Berarti ketuhanan kan menunjukkan banyak. Ya enggak? Coba tanya bahasa Indonesia. Imbuhan kesamaan itu bermakna apa? Coba cek. Imbuhan kesamaan pada kalimat ketuhanan itu menunjukkan apa? Banyak atau sama satu? Coba cari, nggak apa-apa, sambil dibahas. Ketuhanan kan asalnya Tuhan, ketambahan kesamaan. Kalau di ilmu sorof kan misalkan katsura banyak, tapi kalau ikut wazan fa'ala jadinya apa? Katsara memperbanyak. Nah itu ilmu sorof. Sama di Indonesia juga ada ilmu sorof. Ya, imbuhan di awal, di tengah, di akhir. Kalau nggak ketemu nanti PR ya. Jadi makna yang kedua dari mubin adalah Allah itu bayyin, jelas, gamblang dalam perkara wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Allah satu-satunya ilah yang hak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya.
Dan untuk menunjukkan hal ini, Allah memberikan macam-macam sisi pendalilan, macam-macam bukti akan keesaan Allah dalam uluhiyah. Yang pertama, secara ringkas saja, tafarruduhu tabaraka wa ta'ala birrububiyah. Keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Apa rububiyah? Allah Maha mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi. Itu semua hanya Allah yang mampu. Tidak ada selain Allah yang mampu melakukan itu. Dan ini tertanam semuanya di hati manusia. Ya. Jadi, mafhum ya. Walaupun dia belum baca Al-Quran misalkan, atau dia cuma baca sekilas tentang Al-Quran, tapi tertanam di dalam fitrahnya, Allah lah satu-satunya ilah yang menciptakan dia. Itu sudah jadi dalil, ya, petunjuk, hujah, ya, bahwasanya Allah juga satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Jadi bohong kalau orang nggak tahu dia bodoh, ya gimana ceritanya, nggak bisa diterima. Kenapa? Karena keesaan Allah itu perkaranya jelas gamblang. Ya, ini beliau sebutkan cuma berapa ini? 7. Kalau di kitab-kitab yang lainnya lebih dari 7. Yang menunjukkan Allah itu jelas gamblang dalam keesaan, dalam hal uluhiyah. Yang pertama. Yang kedua, Allah menyebutkan nama-namanya yang husna. Kalau ketika bicara nama-nama yang husna, maka bercabang masalah sifat, ya, masalah kesempurnaan yang tidak ada batasnya. Maka ketika zat yang begini karakternya, yang begini sifatnya, maka dia pula lah yang hak untuk dia disembah. Oh bagus dia rububiyahnya, asma sifatnya bagus, tapi kecelek di uluhiyah, nggak masalah. Yang penting masih 2 bagus. Nggak begitu Bapak konsepnya. Ya, karena yang inti adalah tauhid apa? Uluhiyah. Kalau gitu nanti orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW yang meyakini Allah sang pencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan, berarti mereka seorang apa? Muslim. Iya kan? Bagus dalam hal apa dia? Rububiyah. Keceleknya di mana dia? Uluhiyah. Terus berdalil nggak apa-apa, uluhiyahnya jelek. Yang penting masih ada 2 sisa, rububiyah dan apa? Asma wa sifat. Ya, ini pemikiran sesat, ada udang di balik apa? Batu. Apa bakwan. Ya. Ngeri Pak, ini pemikiran. Jangan dianggap remeh. Ya, oh ini perkaranya khilafiyah aja Ustaznya. Enggak, ini perkara pokok, perkara asasi di dalam karakter atau identitas agama Islam. Ya, kalau dia mengatakan kalau orang musyrikin zaman dulu kan enggak la ilaha illallah, kalau kita kan sudah la ilaha illallah. Maka nanti dibantah oleh Syekhul Islam ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya apakah Islam itu cukup dengan syahadat? Apakah kalau orang sudah bersyahadat berarti selama-lamanya aman walaupun rusak uluhiyahnya? Kira-kira kan enggak. Ya, ketika dia bilang aman dengan cukup syahadat, nah berarti kan ada konsep iman di sisi dia yang diberikan batasan. Iman dengan ma'rifah saja, iman dengan lisan saja, hati dan amal enggak masuk. Itu sebetulnya ya inti pembahasan kita di sana. Yang harus kita edukasi, yang harus kita gaungkan terus bahwasanya pemikiran tersebut pemikiran menyimpang. Ya, jadi ketika orang nggak ngerti saya tentang uluhiyah, ya pengakuan dia nggak bisa diterima. Karena ketika kita tanya siapa yang menciptakan, Allah tahu dia. Siapa yang mematikan, Allah. Ya berarti kan dia sudah punya modal dasar. Ya dalil bahwasanya ya kalau Allah esa dalam rububiyah, Allah juga esa dalam masalah uluhiyah. Kucing aja ngerti kok. Ketika dikasih makan terus, dia akan berbaik kepada siapa? Tuannya. Ya. Makanya orang-orang seperti ini ya disifatkan seperti an'am balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat dari siapa? Hewan. Hewan aja ngerti kok. Ya, sapi coba tuh. Kalau antum sering kasih makan, kira-kira pas ngeliat antum dia bahagia nggak? Bahagia. Ada embe gitu, antum rawat, terus dia tidur misalkan tanpa antum, terus pagi-pagi dia ngeliat antum, wah, bawa makanan. Apa yang dilakukan embe tadi? Jingkrak-jingkrakan dia, insyaallah. Ketemu tuannya. Itu hewan ternak. Ya,
Ini manusia tahu yang memberi makan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan adalah Allah, tapi tidak meminta kepada Allah, malah menyekutukan Allah. Ini kan lebih sesat dari siapa? Hewan ternak. Kemudian lagi, ya, yang menunjukkan bukti akan keesaan Allah dalam hal uluhiyah, li ta'addudi ni'amihi 'alal ibad wa tawali minanihi. Ya, terulangnya terus, terbilangnya terus nikmat Allah kepada hamba dan terus menerus Allah berikan anugerah. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl. Makanya surat Nahl ini disebut juga surat ni'am, nikmat-nikmat, karena saking banyaknya Allah sebutkan nikmatnya kepada hamba. Coba orang yang melakukan kesyirikan, kalau ditanya siapa yang memberikanmu rezeki, pasti Allah. Siapa yang memberikanmu keluarga, rumah, ini semuanya, pasti mereka akan menjawab apa? Allah. Tak apa diragukan. Itu sudah modal dasar, dia ngerti tentang konsep uluhiyah. Jadi ketika dia bilang saya bodoh, tidak ada penerimaan dalam pengakuan dia. Yang keempat, ya, jadi saya menyebutkan perkara-perkara yang memang sudah tertanam di hati orang-orang adalah ijabatihi al-muttarin. Allah memberikan ijabah, pengkabulan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, ketika dia doa, ketika dia minta, ternyata apa? Allah kabulkan. Nah, itu siapa yang ngasih? Misalkan dia dalam keadaan sulit, pasti secara naluri, secara fitrah dia akan minta kepada Allah, terus dikabulkan. Itu siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu juga yang kelima, ya, siapa yang nafi memberi manfaat, siapa yang dar memberikan mudarat, siapa yang memberi, siapa yang menahan, mereka akan menjawab semuanya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka punya apa? Basic gitu, bahwasanya Allah satu-satunya ilah yang hak untuk disembah. Itu salah satu makna dari mubin. Allah itu jelas dalam uluhiyah, satu-satunya ilah yang hak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya. Jadi ketika dia mengklaim saya nggak ngerti, ya tidak bisa diterima pengakuan dia. Yang keenam, ikhbaru subhana min diqqati sun'ihi lil makhluqat. Allah mengabarkan tentang detailnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluk. Ya, dia mungkin lihat pemandangan indah sekali. Ya, dalam hatinya meyakini, mengakui ini semua ciptaan siapa? Allah. Makanya kita dari kecil selalu dikasih nyanyian apa? Pelangi-pelangi alangkah apanya? Indahmu. Terus apa? Hah? Pelangi-pelangi apa ya, lo? Nggak ingat ya? Aduh, nggak diajarin bagi TK-nya. Ya, intinya diterangkan penciptanya itu agung, maksudnya maha besar, sehingga menciptakan begitu indahnya apa? Warna di langit itu ada pelangi. Ya, apa penciptamu agung itu ya? Oh, pelukismu agung. Ya. Ngajarin anak TK ini. Yang ketujuh, ikhbaru an haqqaratil awthan wa ajzi. Dan Allah mengabarkan akan hinanya awthan, sesembahan selain Allah, dan lemahnya. Ya, dan dia yakini sendiri ini lemah, nggak bisa apa-apa. Ya, terpatri di dalam hati dia, tertanam, ya, segala sesuatu selain Allah yang disembah itu lemah, tidak bisa apa-apa. Jadi ini beliau sebutkan 7 saja menjadi modal dasar pengetahuan yang tertanam secara fitrah bahwasanya Allah ya jelas dalam uluhiyah. Apa uluhiyah? Satu-satunya Tuhan yang hak untuk disembah. Ya, beda kalau dia nggak datang sama sekali Al-Quran, hadis, ya nggak tahu apa-apa. Ditanya Allah apa nggak tahu. Nabi Muhammad siapa nggak tahu. Ya akan beragama dengan apa dia? Ya sudah, dia di dunia dihukumi apa? Kufar ijma. Nanti di yaumul kiamah baru khilaf para ulama. Ya, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, Syekhul Islam menguatkan dia diuji. Ya, diuji. Karena ada yang mengatakan dia langsung masuk neraka, ada yang mengatakan dia di surga, ya, ada yang mengatakan diuji. Dan ini pendapat yang kuat, mereka diapain dulu? Diuji. Ini silang pendapatnya mereka. Tapi kalau sudah jelas Al-Quran, dia tahu siapa Tuhannya, siapa nabinya, apa kitab sucinya, siapa yang menciptakan, yang mematikan, yang begini memberi nikmat, semuanya dijawab Allah. Kemudian dia nggak tahu kalau Allah itu nggak boleh disekutukan, datang ke kuburan dan begini dan begini. Ini bahaya,
Nasallallahu ya. Wassalam. Ya, semoga Allah jaga kita, semoga Allah kuatkan iman dan tauhid kita sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan sampai sini? Anda ringkas ya, dua ini kita malam ini kita ngambil dua nama. Yang pertama apa? Haq. Yang kedua apa? Mubin. Haq itu artinya tidak ada keraguan, baik dalam nama, dalam zat, dalam sifat, dalam ucapan, dalam janji, semuanya hak. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya, kalau ragu malah jatuh ke dalam kufur apa? Syak. Yang kedua mubin. Mubin dua arti. Yang pertama mubayyin. Apa mubayyin? Menjelaskan. Mana yang hak Allah jelaskan, mana yang batil Allah jelaskan. Mana amal soleh Allah jelaskan, mana amal jelek Allah jelaskan. Semuanya detail Allah jelaskan. Tinggal kita mau tidak mengkajinya. Yang kedua bermana apa? Bayyin. Jadi mubin bermana bayyin. Apa bayyin? Jelas. Tapi jelas mengkerucut. Jelas apanya? Keesaan Allah. Satu-satunya ilah yang hak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya. Ya. Makanya Allah memperbanyak sisi pendalilan. Allah sebutkan Allah Esa dalam rububiyah, Allah yang memberi rizki, Allah yang mengabulkan doanya, Allah yang memberikan terus rizkinya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengabarkan punya nama-nama dan sifat, Allah yang mengabarkan akan detailnya penciptaan, ya Allah mengabarkan akan batilnya atau lemahnya sesembahan selain Allah. Itu menjadi modal dasar pengetahuan kita bahwasanya Allah hak, Allah jelas dalam keesaannya. Tidak ada sedikit pun keraguan. Jadi kalau ada orang yang mengklaim saya nggak tahu, ya tidak bisa diterima pengakuan dia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.